Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom bagi seluruh jemaat. Sukacita dalam kehidupan adalah ketika kita menikmati setiap waktu bersama dengan keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kita dapat berkumpul, dapat berbagi, menikmati sukacita, bahkan ketika kita ada dalam pergumulan. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa berbagi dan menjalani kehidupan dengan memohon pertolongan Tuhan. Pada ibadah keluarga ini, firman Tuhan dari kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15 mau membawa kita untuk melihat kehidupan Naomi dan Rut ketika mereka telah kembali dari Moab dan sekarang mereka tinggal di Bethlehem, Israel. Memang bagi Naomi dan Rut, perjalanan pulang bukanlah sebuah hal yang langsung membawa mereka untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Rut dan Naomi ketika mereka kembali ke Bethlehem Yehuda, justru mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam pergumulan dan kesukaran. Tugas untuk mencari makan, tugas untuk memperoleh dan melanjutkan kehidupan memang menjadi tanggung jawab dari Rut, karena Rutlah yang bekerja. Rut bekerja pada Boas. Rut bekerja pada orang yang ditunjuk sebenarnya oleh Allah untuk mencapai maksud dan kehendak Tuhan. Memang bagi Rut, keadaan kehidupan yang memaksa dia untuk bekerja di ladang Boas terlihat sebagai sesuatu yang biasa. Memang seringkali Tuhan memakai kita, memakai orang pilihannya untuk melakukan sesuatu kadang-kadang kita anggap sebagai hal yang biasa. Tetapi di sini kita bisa membaca Rut ketika dia bekerja di ladang Boas. Ternyata Allah mau memakai Rut dan pekerjaannya itu untuk mencapai maksud dan rencana Tuhan. Sukacita yang bisa kita baca dalam kehidupan Rut dan Naomi memang tidaklah berakhir dengan cerita yang singkat tentang bagaimana mereka mencapai kebahagiaan, tentang bagaimana mereka dipulihkan. Justru keadaan kehidupan Naomi dan Rut dipulihkan dalam sebuah proses. Proses di mana Allah melibatkan Rut di dalam pekerjaannya di ladang Boas, dan dari sanalah Allah juga memakai Naomi sebagai alat untuk menunjukkan apa yang terbaik bagi Rut di dalam kehidupannya. Peristiwa ketika Rut datang kepada Boas, dan kalau kita lihat kenapa Rut datang kepada Boas pada malam hari ketika Boas sedang berbaring. Memang hal ini sesuai dengan rencana Naomi bahwa Rut harus datang kepada Boas. Kenapa harus datang kepada Boas? Karena Boas adalah penebus dari keluarga Elimelek. Boas memiliki kuasa untuk mengambil Rut menjadi bagian dalam kehidupannya. Dan itu memang sudah diketahui oleh Naomi. Apa yang dilakukan oleh Naomi
sebenarnya juga adalah bagian dari kehidupan orang Israel, bahwa mereka yang ada dari keturunan atau garis suami, mereka berhak untuk mengambil, bertanggung jawab dan memelihara keluarga dari pihak suami. Itulah yang bisa kita baca sebagai bagian dari Imamat pasal 25 ataupun Ulangan pasal 25. Naomi merancang sesuatu yang baik untuk Ruth. Dan rancangan itu tentunya sesuai dengan tradisi kehidupan umat yang membawa Ruth bertemu dengan Boas. Dari pertemuan inilah kita melihat bahwa Boas menyadari tentang tanggung jawabnya. Kemudian dalam proses kehidupan, Boas mengambil Ruth menjadi istrinya. Dan dari sanalah dibangun kehidupan keluarga, khususnya keluarga Boas dan Ruth bersama-sama dengan Naomi dalam satu sukacita kebahagiaan kehidupan keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah jika hari ini kita tetap dipeliharakan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Memang dalam kehidupan keluarga kita juga diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan. Tetapi jikalau sebagai keluarga kita menyerahkan kehidupan dalam pergumulan itu kepada Tuhan, Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita yang dapat membuat sesuatu yang pahit menjadi sesuatu yang manis. Kalau hari ini kita mau berserah kepada Tuhan, kita percaya tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang sanggup menolong dan memberkati kehidupan, itulah yang akan kita terima dari kehidupan keluarga yang berserah kepada Tuhan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana untuk setiap kehidupan keluarga. Kepada bapak, kepada ibu, kepada anak-anak, kepada orang tua, marilah bersama-sama kita datang berserah kepada Tuhan. Kita mau menunjukkan bahwa hanya dengan hidup mengandalkan Tuhan, maka kita beroleh berkat atas kehidupan keluarga kita. Teruslah berserah kepada Tuhan. Teruslah meminta pertolongan dari Tuhan. Karena hanya dengan kasih dan pertolongan Tuhan yang menuntun kehidupan, kita akan terus dipeliharakan dalam sukacita dan damai sejahteranya. Tuhan memberkati kita sekalian dalam menjalani kehidupan keluarga. Tetaplah percaya akan rancangan-rancangan Tuhan yang indah bagi kehidupan keluarga kita. Karena di dalam rancangan-rancangan Tuhan yang membawa damai sejahtera, di sanalah kita beroleh kekuatan untuk menatap kehidupan benar. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, aku dapat melihat kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kehidupan masing-masing keluarga dan memberkati kehidupan orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Amin.